Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangannya pada saat ini ya ibu-ibu. Semoga ibu-ibu sehat. Kita bisa melanjutkan materi kita ya ibu-ibu. Sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah dan diiringi doa ya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, masih tetap semangat ibu-ibu? Insya Allah. Semangat. Nah, kita breaking dulu supaya fokus kita tertuju kepada materi. Ya, kita tepuk semangat aja ya ibu-ibu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Baiklah ibu-ibu. Jadi kita masih materi yang sama ya ibu-ibu di modul perlindungan anak. Jadi kemarin langkah kelima kita sudah belajar dengan deteksi dini kekerasan seksual. Ibu-ibu sudah paham ya ibu-ibu bagaimana bu? Di rumah nanti dipraktekkan ya ibu-ibu. Jadi dilihat tanda-tandanya bagaimana ya ibu. Ya. Nah sekarang kita ke langkah ke-6 ya ibu. Cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Nah di sini nanti ibu simak ya ibu. Saya akan membacakan sebuah cerita ibu mengenai dengan materi kita ibu. Jadi ibu simak ibu. Judulnya adalah ceritanya anak tidak mau sekolah. Jadi kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Bu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bersama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Endah, ibunya dari Nina itu bu, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Endah memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Endah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata pedas pun diluncurkan dari Ibu Endah. Hei Ibu Ati, ngapain urusan anak orang? Urus aja anak ibu sendiri. Ibu Endah pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Bu Ati hanya termenung, dia hanya bisa mengelus dada. Dan dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Endah yang sering memarahi? Apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Endah yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu? Dalam hati ya bu. Nah itulah bu cerita. Nah ini bu ya, itulah akhir cerita yang harus kita renungkan bu. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, ada bu. Jadi bu, tentang cerita tersebut ibu apa pernah terjadi di lingkungan ibu? Pernah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang orang tua? Yang harus dilakukan sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua? Harusnya sebagai seorang ibu harus memperhatikan anaknya. Kalau dia mau sekolah harus dijaga baik-baik, apa diantar ke sekolah. Ya, seperti Bu. Makasih ya Ibu sudah memberikan jawaban. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita terdapat kasus yang seperti itu,
sebagai kita orang tua itu sebaiknya bagaimana Ibu? Kita membantu ibu sama Bu Endah. Ibu Endah. Bu Endah. Mm-mm. Jadi Bu ya, Ibu bisa tuliskan tanggapan Ibu di komentar Ibu di kertas nanti Bu ya, apa tanggapan Ibu kalau misalnya lihat ada tetangga Ibu yang seperti itu. Ada Bu di lingkungan Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi kalau misalnya ada, seandainya ada itu bagaimana Ibu? Kita ikut membantu juga gimana supaya bagaimana supaya tidak melakukan kekerasan kepada anak. Oh iya ya betul Ibu, kalau misalnya lihat ada kejadian misalnya tetangga kita sedang marahi anaknya kan, pasti kita seorang ibu-ibu terpanggil, ngapain sih begitu kan, ada apa sih begitu kan. Memang sih menegur itu agak mempunyai kita perasaan tuh nggak enaknya Bu ya, tapi sebisa mungkin kita Karena kita punya rasa kemanusiaan Nah, tadi. kita balik lagi di pelajaran kita langkah kemarin Bu ya, kan anak-anak itu mempunyai hak Bu. Itu Bu. Jadi hak-hak anak itu banyak Bu. Salah satunya ya pendidikan, belajar itu adalah hak anak. Jadi ketika di lingkungan terdapat yang kekerasan kepada anak itu kita selayaknya sebagai masyarakat, sebagai orang tua kita harus menegur. Karena Ibu, kalau misalnya anak itu kan punya hak. Kalau misalnya seorang tua kekerasan itu membahayakan, nanti negara ikut campur Bu. Nah, kita kan sudah belajar Bu ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua menanggapi hal tersebut dengan apa Bu kira-kira? Dengan baik. Dan dengan tata cara kita dengan yang cara sopan, kita ya menegur supaya tidak tersinggung. Iya, terima kasih Bu Putri. Baiklah, selanjutnya kita akan menonton film Bu. Ini ada cerita tentang kisah si Askah dan si Genta. Nah, bagaimana ceritanya? Kita lihat Bu. Jadi kita pertama cerita tentang si Aska Bu. Nah, silakan menyimak. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Habis itu Bu. Bes. Nah, ini ada lagi Bu. Jadi ini ayo dukung gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. Ini ada satu lagi. Ini kisah tentang si Genti.
Gini. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Bisa dicatat ibu. Bisa dicatat di otak. Nah, Bisa. tepuk tangan dulu Bu. Oke. Jadi setelah kita tonton film 2 Bu ya, Iya, dua. tentang Aska sama Geni. Ini. Jadi apa yang bisa ditanggapi dari film tersebut? Ya, kalau yang Aska tadi, kalau kita mau bermain jangan di tempat sepi. Ya. Nanti kalau di tempat sepi, nanti ada orang yang jahat, entah itu mau mencuri, menculik, atau mau melakukan suatu kekerasan lah. kekerasan seksual atau Ya, tidaknya jadi kalau terjadi seperti itu, kita langsung berlari ke tempat keramaian, teriak, berteriak, minta tolong. minta tolong, Iya. jangan diam. Iya, Ya, si Geni juga begitu. segini juga gitu sama. Nanti kalau anaknya tidak bisa diatur, bisa orang tuanya konsultasi ke orang yang ahli, Ya, betul, psikologi. betul. Terima kasih Bu Putri. Iya. Jadi dalam kegiatan kita nonton tadi banyak hal yang dapat kita pelajari dan dapat kita ditransfer ke anak-anak ya ibu-ibu. Jadi daerah-daerah mana saja yang tidak boleh dipegang sama orang yang sekalipun itu orang Dada. tua, paman, Oh ya. iya kan? Mhm. Orang tua, paman, sama lagi Kakak. kakak, kan kejahatan itu bisa saja terjadi di sekitar lingkungan kita di rumah. Iya. Jadi membiasakan anak-anak daerah mana saja yang boleh dipegang. Misalnya apa Bu tadi Bu? Kepala, Yang kepala, pundak, boleh kan? Apa lagi Bu? tangan. Tangan. Iya. Terus apa lagi? Putri? Bu Yani? Kalau nggak boleh itu bagian dada, bagian perut. Tidak boleh, bagian dada tidak boleh. Kalau ada orang yang pegang yang bagian dada, katakan jangan, minta tolong, teriak, Bisa tolong atau lari. lari. Baiklah ibu. Ada lagi Bu yang ditanyakan kira-kira dari modul kita? Tidak, Tidak, paham insya Allah. tentang pencegahannya Bu ya, mulai dari keluarga kita, terutama anak, di sesi perlindungan anak ini. Hati-hati Bu ya kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan
sesuatu jika tidak dikenal. Kasih tahu anaknya. Tolong ajakan untuk dibawa ke tempat sepi atau tidak jelas tadi Bu. Ada kan Bu? Nah, tolak juga jika ada orang yang mau mencium, meraba, memegang dada, perut, sekitar celana, dan memeluk badan tanpa ada orang tua. Lagi Bu, terus tuh Bu. Terus tuh berteriak. Berteriak minta tolong. Tidak mau misalnya kan. Terus jangan segan-segan melapor kepada siapa Bu? Lapor ke kakak, Ke orang tua, guru. Nah, terus kembali ke Ramayana. Terus tuh siapa lagi tolak Bu? Tolak kalau ada memaksa sekalipun itu orang terdekat seperti orang tua bisa jadi kakak, paman, kakek, guru, teman ataupun orang yang tidak dikenal. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, bawa konsul ke psikolog bila ada terjadi perlakuan salah untuk pemulihan. Jadi perlakuan salah itu apa Bu? Yang bagaimana? Kan anaknya susah diatur. Ya, perlakuan salah itu tentang dia berbuat salah juga Bu. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari perlakuan apalah yang dilakukan anak, ada yang salah, segera kita kalau misalnya tidak tahu kan apa yang terjadi, nah itu sebaiknya ibu langsung konsul. Nah, ingat Bu nomor pengaduan polisi tadi Bu? Ya. Ayo catat Bu, polisi untuk polisi 110, untuk KPPPA ini Bu ini Komisi Perlindungan Anak Bu pengaduannya di 08212575123. Nah, Nanti kami catat. iya. Nah, ini Bu ada juga Bu hal praktis yang perlu diketahui keluarga. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif. Misalnya, bagian mana Bu? Sensitif. Sensitif itu muka, terus dada, terus perut, Ya, terus bagian celana. ya betul. Jadi muka, mulut, leher Bu, dada, daerah selangkangan tadi kan, daerah selangkangan dan pantat. Terus ajarkan anak mengatakan tidak. Dan jangan misalnya kabur, tolong. Pastikan jalur yang dilalui anak keluar aman. Tuh Bu ya. Jadi pastikan anak juga bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Lagi Bu, kira-kira ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Tadi Bu ya, pastikan rumah aman dari ini Bu, bahan pornografi. Oh ya, Ya. Jadi hindarkan dengan apa tuh HP kan, dilihat-lihat diperiksa HP YouTube-nya. Jadi berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Nah, berikan kontak kalau misalnya biasakan untuk mendengar cerita anak pada kejadian apapun. Nah, balik lagi setiap anak kita harus dekat dengan anak, layaknya dia sebagai teman. Jadi dia tidak merasa kesepian, tidak merasa dia tidak ada tempat, tidak jenuh. ya. Sudah paham Bu yang itu Bu? Insyaallah. Jadi kesimpulannya adalah upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat kita lihat di clip chart ya Bu ya. Di clip chart ini terhadap di keluarga Bu. Jadi kita sama-sama baca Bu ya. Ini, ayo Bu. Pelayanan terhadap penyandang Bukan, saya bacakan saja ya Bu. Jadi pencegahannya di dalam keluarga itu memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, membangun komunikasi dua arah dengan anak, memperhatikan keluhan anak, membantu kesulitan anak sebagai teman berdiskusi. Nah, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan.
Berikan pujian kepada anak jika berperilaku baik. Nah, balik lagi Bu, kita sudah belajar kan Bu, cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ada Bu ya, masuk lagi di pelajaran, masuk lagi di sini. Jadi, tidak menghardik atau menghakimi anak, apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Misalnya apa Bu, negatif itu Bu? Misalkan dari nama tadi, namanya yang cantik dibilang yang jelek. Iya, misalnya namanya jadi binatang Bu ya. Sebutkan nama binatang, monyet misalnya Bu ya. Jangan Bu ya, jangan. Terus apa lagi Bu? Mana nih? Ini tidak membandingkan anak Bu. Tidak memberi julukan tadi sudah Bu ya. Tidak membandingkan anak. Jadi tidak membandingkan anak dengan satu yang lainnya. Mendongeng atau bercerita untuk menghantarkan tidur. Nah, ini perlu Bu. Jadi menambah kita kedekatan kepada anak juga bisa buat kita dengan mendongeng itu Bu. Menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui baca buku, artikel, dan lain-lainnya. Ini yang dalam keluarga Bu. Kalau yang di pencegahan kekerasan di masyarakat, pertama Bu harus peduli dengan masyarakat, dengan tetangga. Terus pertemuan RT atau RW atau pertemuan lainnya Bu maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Terus mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Selanjutnya melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadi kekerasan pada anak. Nah, ini Bu. Terakhir, jika mengetahui melihat kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Itu kesimpulannya dari langkah ke-6, cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami, nanti kita belajar sampai di rumah kita praktekkan di lingkungan kita dan keluarga kita. Ya Ibu? Ya, ada yang ditanyakan Ibu kira-kira materi ini? Tidak. Kayaknya ini sudah lesu ya. Kita tetap semangat dulu ngantuk ya. Ayo kita ice breaking dulu lah. Ice breaking gimana Ibu Putri? Ayo ajari gimana caranya. Yang mana aja Bu ya? Baiklah, yang mana saja. Yang mana Ibu? Coba. Satu jari kananku, satu Jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan kuat. Dua jari tanganku, dua jari kiriku, ku jadi menjadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari tanganku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah telinga kelinci. Lima jari kananku, Lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku siap belajar. Lo siap, lo jadi